Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Putri dengan NIM 102044000103 dari kelas S1SI 2404 ingin melakukan tugas pendahuluan modul 3 dari mata kuliah penambangan data. Pada soal pertama, saya menjelaskan mengenai data imbalance pada dataset heart disease. Data imbalance adalah kondisi ketika jumlah data pada masing-masing kelas tidak seimbang, sehingga model machine learning bisa menjadi lebih fokus pada salah satu kelas saja. Pada dataset ini terdapat dua kelas target, yaitu pasien yang memiliki penyakit jantung dan pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Untuk mengecek distribusi data, saya menggunakan syntax value counts pada kolom target. Dari hasil tersebut dapat diketahui jumlah masing-masing kelas sehingga kita bisa melihat apakah dataset seimbang atau tidak sebelum melakukan proses klasifikasi. Selanjutnya, pada soal kedua, saya melakukan proses random number sampling. Teknik ini digunakan untuk menyeimbangkan jumlah data dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas, agar jumlahnya sama dengan kelas minoritas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memisahkan data berdasarkan kelas target. Setelah itu, saya mengambil sebagian data dari kelas mayoritas secara acak menggunakan sampel. Kemudian data dapat digabungkan kembali menjadi dataset baru yang lebih seimbang. Setelah proses balancing selesai, data diacak kembali agar susunan datanya tidak berurutan dan lebih baik digunakan untuk proses machine learning. Selanjutnya, pada soal ketiga, saya melakukan pemisahan dataset menjadi fitur dan target. Fitur merupakan seluruh kolom yang digunakan sebagai data input, sedangkan target merupakan label klasifikasi penyakit jantung. Setelah itu, saya membagi dataset menjadi data training dan data testing menggunakan train test split dengan rasio 80:20. Data training digunakan untuk melatih model machine learning, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model setelah proses training selesai. Parameter random state digunakan agar hasil pembagian data tetap konsisten setiap dijalankan. Selanjutnya, pada soal keempat, saya membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes. Algoritma ini merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes. Langkah pertama yang dilakukan adalah menginisialisasi model menggunakan Gaussian NB. Setelah model berhasil dibuat, proses training dilakukan menggunakan data training dengan menggunakan fit. Setelah proses training selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi predik. Hasil prediksi tersebut nantinya digunakan untuk proses evaluasi model. Selanjutnya, pada soal kelima, saya melakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix. Confusion matrix digunakan untuk melihat hasil klasifikasi model secara lebih detail dengan membandingkan data asli dan hasil prediksi model. Dari confusion matrix dapat diketahui jumlah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dengan adanya confusion matrix ini, kita dapat mengetahui apakah model sudah mampu melakukan klasifikasi dengan baik atau masih terdapat kesalahan prediksi. Selanjutnya, pada soal ke-6, saya melakukan evaluasi model menggunakan beberapa matriks evaluasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi digunakan untuk melihat tingkat ketepatan prediksi model secara keseluruhan. Selanjutnya, precision digunakan untuk melihat seberapa tepat prediksi positif yang dihasilkan model. Selanjutnya, recall digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menemukan data positif. Sedangkan F1 score digunakan untuk melihat keseimbangan antara precision dan recall. Dengan menggunakan beberapa matriks evaluasi, performa model dapat dianalisis secara lebih detail. Selanjutnya, untuk nomor terakhir, yaitu pada soal ketujuh, saya melakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC score. ROC curve digunakan untuk melihat performa model klasifikasi, sedangkan ROC AUC digunakan untuk mengukur kualitas model. Semakin mendekati nilai 1, maka model semakin baik. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.